There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel di Rumah Nisha. Apa kabar nih buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah aku sehat. Dan hari ini alhamdulillahnya aku bisa nge-share kegiatan aku di hari di hari Kamis. Jadi aku baru sempat edit dan voice overnya baru diupload. Sudah lama ya, udah 2 mingguan gitu aku nggak upload video kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah aku bisa nge-share hari ini karena selama ini aku agak repot ya di dunia nyata. Agak repot di urusan perkainan gitu, jadi kain tuh nggak kelar-kelar gitu loh. Udah disetrika, udah dibantu pakai laundry, tapi tetap aja nggak sempet-sempet untuk menyusun ke dalam lemari. Oke, dimulai dari pagi hari. Jadi aku ini tadi beli sarapan, belanja ya gitu, sekalian aku beli kue-kue gitu untuk sarapan. Seperti biasa, kalau nggak sarapannya lontong atau nasi gurih ataupun juga mie balap gitu, aku biasanya kue-kuehan gini aja teman-teman, nggak bisa sarapan yang terlalu berat. Nah, jadi kalau misalnya aku tuh sarapannya kayak lontong, kayak nasi gurih, itu harus aku makan di atas jam 9 pagi ya. Kalau terlalu pagi kali itu nggak bisa, sepertinya belum selera dan kayak perut aku tuh nolak gitu loh. Abis makan itu kayak sakit perut gitu, entah kenapa ya, emang udah terbiasa dari zaman aku sekolah dulu selalu kayak gitu. Nah, jadi kalau pagi itu aku sarapannya harus yang ringan-ringan gitu. Yang pertama makan biskuit hanya cukup 2 keping dan satu gelas teh susu atau susu doang atau teh aja gitu ya, jadi nggak bisa yang berat-berat banget. Nah, jadi ini aku buat teh, ketepatan susu Milo aku habis. Biasanya tuh kalau nggak orang tua aku yang kirim ya gitu, susu Milo dari Malaysia itu aku beli gitu dari via Shopee atau pesen ya gitu, just tip buat orang yang sering ke Malaysia. Di daerah aku nih juga ada gitu sebuah kedai gitu ya, kayak toko kecil menjual barang-barang dari Malaysia. Tapi karena aku belum sempat untuk keluar untuk belinya, ya udah aku ngeteh aja apa yang ada aja ya gitu. Sebenarnya sih ada ya energen, kopi gitu ada, terus kayak teh tarik gitu ada ya, minuman sasetan yang lain. Tapi entah kenapa gitu, jadi aku pengen minum teh aja. Biasanya kadang kan Milo. Ya udah, menurut aku sih kayak enek gitu ya kalau minum teh tarik pagi-pagi dibarengin kue yang manis-manis, jadi kayak lebih enek aja gitu. Nah, alhamdulillah aku mau sedikit cerita ya buat teman-teman. Kebanyakan cerita kali ya. Jadi aku sudah menerapkan rimpang-rimpang dari saran Dr. Zaidul Akbar yang kayak kunyit, serai, jahe gitu yang diiris-iris gitu loh teman-teman. Jadi aku udah menerapkan dalam beberapa waktu. Alhamdulillah aku udah jarang sakit ya gitu. Biasanya kan bangun pagi kayak dipukuli orang sekampung karena kan tidur aku tuh nggak sampai 8 jam. Aku tidur jam 12 gitu atau jam setengah 1 malam, nanti bangunnya jam 5, jam 4 gitu, jam 6. Ya kalau lagi rajin terus buat berkegiatan gitu setelah ibadah, tapi kalau nggak ya aku tidur lagi ya sampai ke jam 9-nya gitu. Pokoknya bangun pagi gitu kan, ibadah gitu, ya udah aku tidur lagi. Ya sebisanya aja, bahkan kadang ya kalau
jam 5 lewat gitu kan udah selesai ibadah, aku mau matikan lampu teras gitu kan masih gelap, jadi aku biarin aja gitu. Nah sampai ke siang, dikira orang aku bangun siang kali ya, padahal kan aku jam 4 kadang udah bangun gitu. Tapi karena aku mau matikan lampu itu masih gelap cuacanya, jadi aku biarin aja gitu. Nah kebablasan sampai ke jam 8-an gitu ya. Nah ini lanjut, setelah sarapan aku jemur kain, tapi ini jemur kainnya di belakang aja karena nggak banyak. Agak sedikit repot ya kalau mengangkat jemuran ini untuk ke depan. Jadi aku pikir ya udahlah jemur di belakang aja supaya nanti kalau aku pergi gitu atau kayak mana nggak mikirin gitu ya, nggak mikirin jemuran kenapa-napa. Jadi kan ini posisinya di belakang gitu. Nah jadi dulu tuh pernah ya jemuran aku tuh hilang waktu aku taruh di teras depan rumah. Hilang gitu jemurannya, sepatu, helm. Jadi aku dulu kebiasaan naruh benda-benda gitu di teras rumah. Aku pikir ya gini ya, pikiran orang lain tuh seperti hati aku gitu, nggak ada pernah mau ngambil barang yang bukan hak kita gitu, yang punya milik kita. Nah ternyata hilang. Jadi aku dari sejak itu kejadian itu trauma gitu. Sebelum waktu selesai tinggal di rumah ini kan, waktu masih masa pembangunan, aku udah pernah bilang ya sama tukangnya itu, kepala tukangnya, bahwasannya itu pagarnya aku minta yang tinggi gitu loh, kanan kiri di tembok biar lebih safety dan lebih nyaman aja menurut aku, lebih privasi gitu. Tapi kepala tukang itu bilang ya udah nggak usah terlalu tinggi kali gitu, nanti kesannya seperti nggak bertetangga. Nah setelah kejadian dari itu, pas aku kehilangan itu, aku nyesal kalau emang nurutin kata tukang itu. Aku berpikir kan ini rumah aku ya gitu, seharusnya tukang yang nurut kata aku kan, bukan aku yang harus nurut kata tukang. Kalau emang versinya kayak nggak bertetangga ya nggak mungkin kan. Kita kan emang mau cari aman dan nyaman gitu. Pagar aku sih menurut aku belum nggak terlalu tinggi ya gitu, jadi kalau taruh barang-barang yang apa gitu di luar jadi agak takut. Nah next time semoga ada rezeki ke depannya, sekalian bangun tanah yang aku udah beli. Semoga aja bisa sekalian diiniin, makanya untuk kayak ngecat rumah gitu aku tunda aja dulu, aku biarin sekalian kerja aja gitu pikir aku kan. Jadi kami kan nggak mau juga berkali-kali kerja, jadi aku pikir ya udahlah sabar aja dulu, nanti sekalian bangun tanah yang dibeli deket rumah aku ini, sekalian aja agak pagar aku tuh ditinggiin di tembok kanan kiri biar lebih nyaman ya gitu, lebih safety aja sih menurut aku. Jadi kalau taruh mobil-mobilan kayak permainan asraf gitu kan, taruh helm, taruh sepatu apa yang keseharian kita pakai gitu kan, nggak perlu harus taruh ke belakang, masukkan ke dalam rumah gitu, soalnya kan ada space, masih ada halaman gitu yang bisa kita pergunakan. Maaf ya teman-teman, suaraku agak sedikit serak, jadi entah kenapa tiba-tiba lagi voice over ini kayak sedikit serak, kayaknya kurang seksi aja gitu kali ya kalau untuk voice over. Jadi ini lanjut, setelah aku jemur kain, aku tuh cuci piringnya agak lumayan banyak. Tadi malam aku nggak sempet untuk cuci piring. Setelah aku buat jamu-jamuan itu, aku minum gitu, pakai skincare, body care, ya udah aku langsung tidur. Jadi ritual aku tuh sebelum tidur banyak ya teman-teman. Kalau mulai dari jam 10 malam gitu ya, aku udah buat jamu gitu kan dibiarin dulu tuh sampai dingin baru bisa diminum. Nah buat jamu, terus tuh nanti minum ini ya pil KB gitu kan, jadi kan dia harus berjeda, ada minum vitamin yang lain gitu. Aku skincare, body care, terus nanti waktu pas mau tidur buatin susu asraf, gantikan pampers, bersihkan muka dia, walaupun ya sorenya itu kan dia mandi, kalau mau malam itu harus tetap gitu juga, ada ritual pembersihannya, udah terbiasa dari bayi, jadi aku tetap gitu. Nah dari jam 10 lewat gitu biasanya aku udah berkegiatan ya, sampai nanti jam 12 kurang itu baru siap. Nah kenapa ya, salah satunya aku juga nggak bisa cepat tidur. Aku tuh nggak tipe seperti orang yang langsung tidur, kena guling itu langsung tertidur tanpa menyelesaikan pekerjaan. Aku tuh yang tipe yang menyelesaikan dulu, harus semua safety gitulah ya kan. Emang gitu sih aku ya, emang tipe ribet sih. Banyak yang bilang aku tipe ribet, aku nggak mau yang tipe langsung tidur gitu ya. Walaupun punya anak, sebisanya ya untuk perawatan tipis-tipis lah, untuk menjaga kesehatan. Kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi kan.
Nah, jadi ini selesai cuci piring, aku cuci botol susu Ashraf. Ini udah 3 ya, semalam kan itu digunakan. Nah, sampai ke malam. Malam itu mau tidur kan tukar. Nah, habis itu satu lagi tuh botol putihnya. Jadi, botol susu Ashraf tuh sebenarnya banyak, cuman kan kalau botol susu itu 6 bulan udah expired. Putingnya 3 bulan sekali harus diganti ya kan. Nah, jadi setelah 6 bulan tuh biasanya aku buang botol susunya. Putingnya itu dalam 6 bulan itu kan 2 kali ganti. Jadi sekarang tuh sisa botolnya cuma berapa ya, ada 5 gitu, padahal sebelumnya ada 20-an gitu loh teman-teman. Tapi aku makainya bergantian ya gitu, setelah udah expired aku buang, aku buka yang baru gitu. Sebenarnya botolnya tuh ada 20-an. Nah, dulu aku tuh nggak pernah tahu ya gitu, kalau botol susu itu sampai lama gitu disimpan. Ternyata emang dia ada expired, dia kan BPA free-nya gitu. Menurut dokter dia lama-lama bisa habis gitu di kandungan dalam plastiknya, sering kena air panas gitu. Jadi katanya bisa berbahaya kalau digunakan terus untuk kesehatan anak kita. Emang nggak terlihat ya, nggak langsung gitu, cuman kalau dibiarin kan takutnya ini. Udahlah, aku pikir daripada ya udah buang aja gitu. Dulu sempat ya disarani dokter kalau make botol susu yang kaca gitu kan, tapi aku pikir lebih berbahaya kalau sempat anaknya main buang gitu kan pecah ya. Jadi aku nggak mau pergunakan yang plastik aja deh gitu. Oke, lanjut. Setelah cuci piring aku masak. Jadi ini masakan yang simple aja ya teman-teman. Kalau aku tuh masak yang ribet-ribet nggak pernah aku record ke ini ya, ke YouTube. Nggak pernah aku share ke YouTube. Jadi karena selain ribet gitu kan, gerah juga pakaian-pakaian kayak gini, aku pengennya dasteran doang. Terus dapur aku tuh pasti sedikit berantakan ya, jadi aku mau lebih cepet aja gitu. Kalau di record video kan yang biasanya masaknya cuma 1 jam jadi 2 jaman gitu. Nah, jadi ini masakan yang simple aku record ke video. Nanti ada tuh yang bilang masakannya kok begini sih gitu ya kan, kayaknya pelit, kayaknya begini begitu, pasti ada ya kan komen-komennya. Kadang orang-orang yang kenal gitu loh sama aku menonton video YouTube aku berkomentar gitu kan. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, selera suami aku tuh selera masakan kampung gitu loh. Beda selera makanan aku tuh masakan yang orang-orang Minang gitu loh, kayak yang di kedai-kedai makan gitu. Jadi kalau menuruti selera makan suami aku sebenarnya kalau dituruti terus, aku tuh bisa kayak kena gizi buruk loh kalau menurut aku ya. Jadi dia tuh sukanya masakan yang aneh-aneh sih menurut aku gitu. Tahu gitu disambel hanya masak cah kangkung doang. Ikan-ikan laut dia nggak suka gitu. Udang yang besar-besar pun nggak begitu suka gitu. Jadi aku bingung kadang-kadang gitu. Ya udahlah, aku masak aja seapa mau dia, seselera dia gitu. Kalau aku pengen makan apa gitu, aku tinggal beli aja di rumah makan, atau hari Sabtu Minggu atau hari libur gitu aku keluar makan di luar gitu. Jadi untuk masak-masak kayak rendang daging gitu kan, kayak masak apa, ikan-ikan yang gede-gede gitu, ikan laut gitu, aku kan suka tuh ya digulai, disambal gitu. Suami aku kan nggak suka, katanya itu durinya banyak, jadi makannya nggak bisa cepet gitu. Nah, jadi ya udah aku ngalah aja. Sejak nikah sama dia aku tuh udah nggak pernah ya, bahkan bisa dibilang hampir nggak ada yang namanya masak ikan dencis pinsil gitu disambel, rebus bayam. Aku tuh doyannya gitu-gitu. Udah nggak pernah masak ikan bakar, gulai apa gitu, gulai ayam gitu, udah jarang ya teman-teman. Jadi seseleranya dia aja. Kalau aku tuh pengen, aku belinya di rumah makan. Nah, jadi teman-teman semua nggak usah heran kenapa aku selalu nge-share masakan aku yang sederhana-sederhana gitu. Bukan pelit ya, bukan pelit, dan bukan juga orang bilang hemat gitu, bukan ya. Alhamdulillahnya kalau untuk beli makanan ikan laut yang segar-segar itu alhamdulillahnya dikasih Allah rezeki. Tapi emang suami aku tuh nggak mau. Dia tuh di kantor kan selalu makan sama bos-bosnya gitu yang mewah-mewah, tempat restoran, katanya udah bosen. Jadi di rumah itu pengen masakan istrinya yang ala-ala kampung gitu loh, ala-ala sederhana. Nah, aku bilang ke dia kalau ikutin selera makan dia terus aku bisa kena gizi buruk dong, aku bilang gitu. Jadi untuk apa ya, memuaskan selera makanku, aku beli aja gitu. Jadi kalau aku pengen apa, aku pengennya makan ikan bakar nila gitu, aku pergi aja ke rumah makan Padang atau ke rumah makan sederhana, ada di sini ya, kayak di mobil gitu, di mobil box gitu.
Jadi tuh restoran rumah makan Padang yang mini gitu, aku bisa beli di situ. Cuman 30-an berapa, ya udah aku makan puas-puas sendiri ya kan. Jadi beda gitu. Kalau selera makan aku selera makan orang Minang, karena emang bapak aku kan orang Minang Melayu ya. Jadi dulu aku tinggal sama nenek aku, masakannya ya masakan kayak orang Minang gitu. Gulai, terus itu ikan-ikan yang gede gitu, udang, sambal lado gitu-gitu. Jadi aku nggak pernah ya namanya dulu merasakan kayak sambal belacan, rebus jantung pisang. Aku tuh nggak pernah makan, nggak pernah lihat nenek aku masak kayak gitu, dan nggak pernah tahu gitu. Nah, setelah aku nikah sama suami aku, emang berubah 180 derajat gitu. Kadang-kadang aku tuh kayak nggak suka gitu ya, tapi harus aku masak karena itu emang kemauan dia. Kayak ini cah kangkung, ini juga dulu aku jarang ya masakan kayak gini tuh yang berhubungan dengan belacan tuh jarang. Soalnya pakai masak cah kangkung ini kan pakai belacan gitu sedikit kan. Nah, aku tuh jarang, cuman ya udahlah, aku turuti aja gitu. Nah, ini kan kemauan dia nih, tahu disambel. Aku tuh nggak begitu suka, aku bilang. Jadi kata suami aku, ya udah kalau nggak suka campur yang lain. Tapi aku mikir kan, kalau kebanyakan campurannya ntar nggak habis, yang makan cuman berdua. Jadi aku mikir ya udah deh, aku makan aja tapi tambahannya entah goreng telur, entah apa gitu. Soalnya kalau mau beli ikan pun kan nggak mungkin aku belinya cuma 2 ekor. Nanti kan diketawain ya kalau dipajak di pasar gitu ya. Kalau orang Medan bilangnya pajak. Kan nggak mungkin ya beli ikan 2 ekor gitu kan, nggak mungkin. Udah pasti minimal setengah kilo gitu. Nah, kalau setengah kilo aku sendiri yang makan, gimana tuh cara ngabisinnya? Aku tuh nggak kuat makan ya kan. Aku makannya cuman siang sama malam doang. Sementara kan nggak mungkin besok aku makan lagi ikan itu, besok nggak mungkin makan ikan itu lagi dengan jenis ikan yang sama, kan nggak mungkin. Jadi kadang-kadang itulah aku putuskan ya udahlah beli aja gitu. Oke, setelah selesai masak, ini terakhir kali kegiatan aku mengapakan Ashraf, pakein baju. Jadi tadi udah dimandikan ya sama suami aku. Ini kegiatan terakhir. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengar curhatan aku, ocehan aku hari ini, yang nemenin aku berkegiatan hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman semua. See you next time. Bye.